Papua adalah wilayah yang selama puluhan tahun berada dalam sorotan nasional dan internasional. Wilayah yang terletak di ujung timur Indonesia ini tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan keunikannya, tetapi juga karena dinamika sosial politik yang terus berlangsung hingga sekarang. Dua isu besar yang paling sering dibicarakan adalah keberadaan Organisasi Papua Merdeka atau OPM dan keberadaan tambang emas terbesar di dunia yang terletak di tanah Papua. Dua hal ini sering dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi situasi keamanan dan hubungan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk memahami persoalan Papua secara utuh, kita perlu melihat sejarahnya. Sejak tahun 1960-an, Papua mengalami fase transisi ketika Belanda meninggalkan wilayah tersebut. Saat itu, terjadi tarik-menarik kepentingan antara Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat. Pada akhirnya, Papua diserahkan kepada Indonesia melalui proses politik yang panjang. Namun bagi sebagian orang Papua, proses integrasi itu dianggap belum sepenuhnya mencerminkan keinginan mereka. Disinilah muncul gerakan perlawanan yang kemudian dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sebagian masyarakat menganggap OPM sebagai simbol perjuangan terhadap identitas dan hak menentukan nasib sendiri. Sementara pemerintah Indonesia memandang OPM sebagai kelompok separatis bersenjata. Dalam perjalanannya, OPM terpecah menjadi berbagai kelompok kecil. Beberapa di antaranya memiliki struktur militer dan melakukan aksi bersenjata. Operasi keamanan pun dilakukan oleh negara untuk menjaga stabilitas wilayah. Selama beberapa dekade, benturan antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok bersenjata OPM tak pernah benar-benar berhenti. Konflik ini terus mempengaruhi kehidupan masyarakat Papua, terutama di daerah pegunungan yang menjadi pusat basis OPM. Di sisi lain, Papua adalah salah satu wilayah dengan kekayaan alam terbesar di Indonesia. Di Pegunungan Jayawijaya, berdiri tambang Grasberg, salah satu tambang emas terbesar di dunia, sekaligus tambang tembaga yang memiliki cadangan sangat besar. Tambang ini menghasilkan nilai ekonomis yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penopang pendapatan nasional. Keberadaan tambang ini tentu memberikan dampak besar, baik bagi negara maupun masyarakat Papua sendiri. Namun, keberadaan tambang emas ini juga menjadi salah satu faktor sensitif yang sering dikaitkan dengan dinamika politik di Papua. Sebagian kelompok OPM menganggap keberadaan tambang sebagai simbol eksploitasi alam Papua tanpa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. Sementara, pemerintah melihat tambang ini sebagai aset strategis yang penting untuk pembangunan nasional. Perbedaan pandangan ini kemudian turut memperpanjang ketegangan antara negara dan kelompok bersenjata di Papua. Akibatnya, ya ini Polri punya perbuatan. Inilah akibatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah insiden terjadi di sekitar wilayah tambang. Beberapa kelompok OPM melakukan penyerangan terhadap pekerja tambang, fasilitas infrastruktur, atau aparat keamanan yang bertugas di sekitar area operasional. Sebagai respon, aparat meningkatkan operasi keamanan untuk menjaga kelancaran kegiatan tambang dan memastikan keamanan masyarakat. Selain operasi keamanan, keberadaan tambang juga membawa dampak sosial ekonomi yang besar. Masyarakat di sekitar wilayah tambang mendapatkan akses terhadap lapangan pekerjaan, pembangunan fasilitas umum, hingga perbaikan infrastruktur seperti jalan dan listrik. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat Papua yang merasa belum mendapatkan manfaat yang seimbang dari kekayaan alam tersebut. Masih ditemukan ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Indonesia. Realitas ini membuat persoalan Papua menjadi semakin kompleks. Di satu sisi ada harapan besar terhadap pembangunan. Di sisi lain, masih ada luka sejarah, ketidakpuasan, dan ketegangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Bagi sebagian masyarakat Papua, persoalan mereka bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal penghargaan terhadap identitas budaya, status tanah adat, dan rasa keadilan. Persoalan yang berhubungan dengan tanah adat juga menjadi bagian penting dalam konflik. Banyak wilayah operasional tambang berada di tanah adat
yang secara turun-temurun dimiliki oleh suku-suku lokal. Walaupun telah dilakukan kesepakatan dan perjanjian, dinamika terkait hak atas tanah tetap menjadi isu sensitif yang mempengaruhi hubungan antara perusahaan tambang, masyarakat adat, dan pemerintah. Kelakuan Kapolres Kepulauan menyiapkan seluruh pasukan yang membuat kami dari Komandan Divisi, inilah dia, Plato Merani. Kami siap untuk tantang negara NKRI. Kami siap. Pertanyaannya kemudian adalah, siapa yang sebenarnya menguasai tanah Papua? Pertanyaan ini sering muncul dalam berbagai diskusi. Pemerintah berpegang pada legitimasi negara. Masyarakat adat mengacu pada sejarah dan hak turun-temurun. Perusahaan tambang memegang izin resmi yang diberikan negara. Ketiganya memiliki perspektif berbeda, dan dalam banyak kasus, perbedaan perspektif inilah yang menciptakan gesekan. Selama 3 dekade terakhir, pemerintah Indonesia mencoba melakukan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan keamanan hingga pendekatan kesejahteraan. Pemerintah membangun jalan, jembatan, rumah sakit, hingga fasilitas publik di berbagai wilayah Papua. Namun, dalam kenyataannya, pembangunan fisik tidak selalu langsung menghapus rasa ketidakadilan yang dirasakan sebagian masyarakat. Pada beberapa kesempatan, tokoh gereja, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, hingga pemerintah daerah mengajak agar proses dialog terus dibuka. Dialog dianggap sebagai jalan paling efektif untuk menyelesaikan persoalan Papua secara jangka panjang. Walaupun dialog tidak selalu berjalan mudah, upaya ini tetap menjadi harapan bagi banyak pihak. Kehadiran tambang emas terbesar di dunia di Papua jelas memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional. Namun, keberadaan tambang juga tidak lepas dari kritik. Beberapa isu yang sering dibahas adalah pembagian keuntungan yang dianggap belum adil, dampak lingkungan yang harus ditangani secara serius, serta kondisi tenaga kerja yang perlu terus diperbaiki. Sementara itu, OPM dan kelompok-kelompok bersenjata di Papua tetap menjadi bagian dari kenyataan sosial politik di wilayah tersebut. Beberapa kelompok masih melakukan perlawanan, mulai dari aksi simbolik hingga aksi bersenjata. Di sisi lain, operasi keamanan terus berlangsung untuk menjaga stabilitas wilayah dan melindungi warga. Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, masyarakat Papua hidup dalam realitas yang kadang sulit. Anak-anak Papua tumbuh dengan kondisi daerah yang indah, namun menghadapi tantangan akses pendidikan dan kesehatan. Banyak desa yang masih jauh dari perkembangan modern, meski tidak sedikit daerah yang mulai merasakan manfaat pembangunan. Dengan kondisi seperti ini, banyak pihak percaya bahwa masa depan Papua membutuhkan pendekatan yang lebih menyentuh hati. Dialog yang lebih terbuka, kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat adat, pembagian hasil kekayaan alam yang lebih adil, serta perlindungan yang lebih kuat terhadap hak budaya dan identitas orang Papua. Isu tentang OPM dan tambang emas terbesar di dunia tidak akan selesai hanya dengan satu kebijakan atau satu operasi keamanan. Persoalan ini sudah berlangsung puluhan tahun dan melibatkan banyak faktor: sejarah, ekonomi, budaya, hingga politik internasional. Yang dibutuhkan adalah proses panjang yang melibatkan semua pihak dan dilakukan secara berkelanjutan. Harapan terbesar adalah agar Papua bisa menjadi wilayah yang aman, damai, dan sejahtera bagi semua orang. Tanah yang kaya dan indah ini seharusnya menjadi tempat di mana masyarakatnya bisa hidup dengan tenang, mendapatkan keadilan, dan merasakan manfaat penuh dari kekayaan alam yang mereka miliki. Pada akhirnya, kisah antara OPM dan tambang emas terbesar di dunia di Papua bukan hanya tentang konflik. Ini adalah cerita tentang identitas, tentang perjuangan, tentang pembangunan, dan tentang bagaimana sebuah wilayah yang begitu kaya masih berjuang menemukan bentuk terbaik dari masa depannya. Selama dialog terus dibuka dan pembangunan dilakukan secara lebih adil, masa depan Papua akan selalu memiliki harapan. Kami balas dendam karena pasukan TNI Indonesia bongkar markas saya di Kampung Garuda, markas divisi. Kami sebagai Kepala Staf Komandan Divisi
Wilayah 2 Saireri. Belakang sana lagi. Cepat Panci, Panci. Demikian penyampaian dari Komda Divisi Utama Wilayah 2 Saireri. Awas Bapak. Ada depan. Hati-hati depan.